Halo guys, welcome to channel Mas Kijil ya guys ya. Oke, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe and like-nya ya kawan-kawannya, biar aku tambah semangat untuk ngupload videonya dan bermain game Car X-Street ya kawan-kawannya. Gimana penyebutannya? Car X-Street salah dong, yang benar tuh gini, Car X-Street ya. Kita ikut-ikutan dengan channel siapa namanya dia, adalah dia ada review mobil ya, semua game balap mobil, kita ikutin aja der. Oke guys, karena di sini aku sedang melakukan balapan ya, dimana balapan ini harusnya bisa membuat duit kita banyak keluar ya. Sini nih aku mau ngasih tahu, ini kita lawan anak buah dari bos ketiga nih, yang kedua kayak yang ketiga deh. Nah, mobil yang dikasih ini bukan mobil sembarangan guys, mobilnya tuh maksimum apa namanya, kalau di sini kita dibatasin sampai 199 ya kan levelnya, tapi mobil lawannya nih itu lebih. Kenapa aku bilang lebih? Karena tidak mungkin guys, mobilku kalau udah habis ini nggak bakal bisa dikejar harusnya, tetapi karena ya namanya bot, mereka tuh lebih dari 200 guys batasnya guys. Aku baca kecepatannya itu masih di bawah mobilku guys, masih 230 220, dan mobilku udah 240. kalau lurus terus itu start lurus tembus ke 250, sedangkan mobil mereka tuh 220 kecepatannya kayak Mustang tadi ya kan. Nah, kenapa kok bisa bang lawanan lebih besar sedangkan kita dibatasi? Entah ini game gimana. Kalau aku update ke sampai C3 mobil C3 C2 itu nggak bisa dikupaskan 200 nya, nggak bisa langsung, nggak bisa masuk di klub ini, harus apa namanya, harus ganti klub. Terus untung nggak bang kalau kayak gitu, rugi lah, karena kita udah keluarkan lebih banyak untuk beli mobil baru, dan mobil yang nggak tadi pakai di klub ini karena kita tidak masuk klub itu bayar dari 3.000 5.000, tergantung mau levelnya berapa ya kan. Makin gede, makin level mobilnya makin tinggi ya udah makin tinggi juga ini pendapatannya. Dan seperti udah aku bilang, di game ini tidak bisa menggunakan jalan pintas guys, itu yang pertama. Nah, kelihatan kan aku baru udah kena hijau tuh, harusnya kalau udah kena hijau tuh udah gak apa-apa guys, cuman dia nggak bisa ya, nggak bisa ya. Aku pernah udah depan finish nih, awal-awal aku nggak ngerti mainnya, depan finish nih di juara 1, gara-gara aku lewatin juga si juara ya kan, balik lagi dari juara 4. Nah, di sini aku lagi ngetes mobil, tapi ini udah aku tes yang bukan 2 kali 3 kali 4 kali udah aku tes di sini, nggak bisa menang. Kenapa nggak bisa menang? Ya karena inilah jalan tanah ini lebih susah ya. Nah kan, pada kita tuh harusnya nggak bakal pindah ke situ guys. Kenapa kita nggak terlalu jauh dari zona warna biru yang mobil itu? Sekarang kita akan membahas tentang kalau kejadian seperti ini apa aja yang perlu diupdate dari part mobil kita tuh. Yang pertama, mobilku udah maksimal nih 199, aku nggak bisa update di kecepatannya, nggak bisa lagi. Transmisi giginya, tekanan mobilnya nggak bisa. Kenapa? Kalau aku update itu bisa menurunkan kecepatan mobil, menurun. Dan pertama, yang kedua, waktu saat belokannya nggak pas, jadi kita harus melakukan update di bagian khusus untuk power steering apa namanya ya, bagian kaliku mobilnya lah, kalian tahu lah itu apa namanya,
lika-liku mobil untuk belokan. Nah itu yang paling penting. Sama aku bilang itu yang paling penting karena itu yang harus kita, karena banyak tikungannya yang patah-patah di game itu, di balapan versi 2 lap itu ya kan. Sekarang kita akan balapan start satu kali jalan alias tanpa lap-lapan, langsung aja ya kan. Nah di sini ini karena aku belum pernah mencobanya ya kan, kalau aku asik memikirkan yang itu yang putaran-putaran di sini aku harus fokus ya, dan mencari tahu kelemahan mobil. Nanti kalau memang nggak bisa 2 kali, nggak bisa 1 kali, itu kalian main itu wajibnya. Kenapa bang? Kalian wajib sampai selesai. Kenapa? Biar kalian tahu jalannya gimana. Yang kedua, kalian harus mengerti pas belokannya gimana, kecepatan mobilnya gimana, itu harus ya. Kalian juga harus memperhatikan kalau mobil putih di depan kalian akan mendapatkan hambatannya apa. Contoh mobil putih di sini aku udah pernah ya, itu ada 2 mobil putih. Kalau mobil putih yang dari Mustang itu maju, nah di situ kita akan mendapatkan rintangannya ya lebih banyak. NPC itu jalan di jalanan lebih banyak dibandingkan mobil hitam. Mobil hitam di depan itu paling tiap belokan ada mobil. Itu mobil satu lagi yang di belakang itu seringnya nabrak mobil kita guys, sampai terbang bahan ya. Jadi pengalaman yang pertama itu jangan lupa seperti yang aku bilang tadi, dimainkan sampai habis. Yang kedua ya perhatiin mekaniku jalannya. Nah ini aku belum tahu nih kecepatan gimana, soalnya aku belum lihat. Kalau kita main solo tambah balapan kita bisa memperkirakan, tapi kalau balapan kita nggak bisa karena kita punya 3 lagi musuh di belakang plus NPC. Karena ini kita baru 34% perjalanannya, artinya jalannya masih panjang. Jadi kalau start lurus doang bisa kejar mobil mereka. Nah yang nggak bisanya itu satu, tahu kan, seperti yang aku bilang di tekongan mobilku nggak aku setting di tekongan karena settingan yang aku pakai di balapan berikutnya itu berbeda. Nah itu tuh seperti itu aku pernah deh buat mobil putih itu. Nah di sini nih kalian kalau udah sering ke jalan sini pasti tahu gimana caranya. Kalau kalian nggak bakal bisa sini belok lurus nggak bisa, pasti harus nabrak itu kalau kalian yang suka trek lurus. Nah di sini aku sebenarnya udah mau juara 2 kan, nanti diselip lagi, lihatlah kenapa mobil kita kalau juara 2 mobil belakang tuh kenceng kan, pakai nos mereka. Di sini kenapa nggak pakai nos bang? Kejar mobil di depan nggak bisa. Nah lihat kenapa aku bilang nggak bisa, lihat tuh jaraknya tuh. Kalau kita pakai nos dia udah paling cepat lagi tuh. Jadi pakai nosnya nanti kita lihat dulu, seperti aku bilang, lihat situasinya ya. Itu paling penting itu, ingat itu, lihat situasi mobilnya, mobil A di depan gimana kondisinya, mobil B di depan gimana kondisinya. Nah sekarang kita udah agak mengetahui gimana jalannya. Nah kita main itu mode offline kan, tadi aku mainnya di luar, jadi ruangannya panas, tidak ada AC, tidak ada kipas angin guys ya. Jangan lupa grafiknya rata kiri biar kalian mainnya lebih lama gamenya. Bukan kalau kalian main solo, nggak main misi apa bolehlah kalian main rata kanan. Kalau nggak rata kanan ya setengah aja, 3 gitu buat. Nah itu pun udah bagus, tapi jangan buat bayangan tuh tambah berat. Suwer deh, aku udah mulai mengerti ini nanti tabrak juga nih yang kan dinyalip kan mobil putih depan tuh, mobil kita ditabrak. Aduh banyak rintangannya nih. Nah sini kita udah mulai ronde baru ya kawan-kawan. Kita harus bisa, setidaknya jangan terlalu jauh sama mobil depan, karena kalau kita jaraknya 100 meter mobil depan, percayalah akan sangat susah kita mengejarnya.
Yang kita harus tahu nih, kalau misalkan pepet kayak gini nih, pepet gini terus mobilnya. Kenapa aku bilang pepet kayak gitu? Kalian ada hambatan untuk ngerem. Nah, sini kita aku cuma fokus sama mobil di depan ini aja. Apa? Karena mobil ini biasanya membuat banyak rintangan di depannya, guys. Dia bisa belok tiba-tiba, guys, dan bisa juga kadang-kadang gitu tuh paling sering itu, guys. Kita diselip sama mobil hitam ya, guys ya. Ini kan harus tahu kelemahan mobil hitam tuh. Mobil hitam tuh sama tuh kelemahannya, di belok di tikungan tuh. Nah, aku di sini udah ngapal jalannya karena udah sering bolak-balik. Aku tahu nih pas karena mobil dia nih nggak kena masalahnya nih, harusnya kena tuh. Kalau kena terbang mobilnya. Nah, sini kan harus tikungan nih patah nih. Sini nih udah mulai kita prediksi kapan nos yang bisa dipakai, kapan waktu yang tepat. Nah, udah aku bilang makin kenceng dia kan. Tunggu habis tikungan ini nih, kita buat dia agak menurun speednya. Oke, cari ancang-ancang, cari posisi tinggal start lurus. Kalau kita pakai nosnya, lihat tuh jaraknya tuh cuman 30 meteran kan. Kita pakai nos, lihat kecepatan mereka bertambah, guys. Oke, dan akhirnya menang. Di sinilah waktu yang tepat untuk kita menggunakan apa? Nah, kita main mode offline, kita hidupkan data ya kawan-kawan ya, atau wifi. Oke dah ya, kita tunggu. Kita udah online nih kawan-kawan. Aku juga udah nabrak nih. Oke, sampai jumpa.